Kita menginginkan perhatian manusia yang bersifat simpati, yang bersifat pujian dari manusia, yang bersifat penghormatan, dan yang bersifat dimuliakan. Jika itu yang kita cari dari manusia melalui ibadah, itu adalah wilayah riya. Karena dia nggak merasa dilihat, nggak merasa diawasi, nggak merasa diketahui, nggak merasa didengar, akhirnya orang itu mencari perhatian manusia. Empat 47 dan 48. Wahdhar riya'an muhbitan li'ibadatin wanzur ila nadharil alimi fatakmula la tuzhiranna fadilatan kay tu'taqad la tubrizanna liyukiruka rozaila. Artinya, wahdar, waspadalah atau berhati-hatilah, riyaan, terhadap riya, muhbiton, yang bisa melebur atau menghancurkan, li'ibadatin, pahala ibadah. Wangzur, lihatlah dengan mata hati, ila nazaril alimi, terhadap melihatnya zat yang maha melihat. Fatak mula, maka engkau mencapai kesempurnaan. La tuzhironna, janganlah engkau menampakkan, memperlihatkan, sama, fadilatan, ketaatan kamu, kaitu takut, agar engkau dianggap sebagai ahli taat. La tubrizanna, janganlah engkau perlihatkan, liyunkiruka, agar orang-orang tidak mengetahui kamu, rozailah, kemaksiatan yang kamu lakukan. Lanjutan dari wasiat yang ketujuh tentang ikhlas. Ikhlas itu sudah kita bahas pada pertemuan malam Kamis lalu. Riya. Nah, sekarang lanjutan daripada bait ini akan berbicara soal riya. Riya ini bukan barang baru buat kita. Dalam bahasa pergaulan keseharian sering kita mendengar riya. Cuma kadang-kadang kita itu salah menempatkan riya. Riya yang mana, yang bagaimana yang disebut riya? Kira-kira nih, mohon maaf ini misalkan ibu-ibu lah, ibu-ibu ya. Ibu-ibu kumpul dalam satu arisan, ada 50 orang dari berbagai tempat. Ada ibu-ibu segala perhiasan dipakai kiri kanan. Cincin dipakai, jam tangan dipakai. Bajunya pun juga agak digulung sedikit supaya kelihatan tuh. Dan dia memang pengen dilihat, cari perhatian. Itukah yang disebut riya? Bukan. Ya mungkin nanti kita akan bisa jelas mana riya, riya yang dibolehkan, riya yang tidak dibolehkan.
dan riya yang terlarang dan riya yang sifatnya jaiz, boleh-boleh saja. Namun dari sifatnya jaiz nanti dia akan bergeser kepada haram, akan bergeser kepada makruh. Nah, kita dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang riya. Apa dulu, kita berangkat dari mana dulu? Definisi riya, patokan atau ta'rif riya supaya jelas. Secara sempit, riya itu mencari perhatian orang lain dalam beribadah, mencari perhatian manusia di dalam beribadah. Bersedekah misalkan, ingin mendapatkan perhatian manusia sehingga orang itu memberikan komentar atau menilai, memuji dia bahwa dia adalah orang yang dermawan. Atau kita bagi-bagi sembako dengan maksud untuk mendapatkan simpati manusia. Itu berarti mencari perhatian manusia dengan ibadah. Bagi-bagi sembako, bersedekah itu ibadah. Nah, itu pengertian riya secara sempit. Secara luas, riya itu inda ba'dil ulama kasbu ghairillah bi amalin sholihin. Kasbu ghairillah ini mencari perhatian selain Allah. Umum, kalau tadi mencari perhatian manusia dengan ibadah. Kalau ini secara luas mencari perhatian selain Allah. Bi amalin sholihin, dengan amal ibadah. Itu definisinya dulu. Ghairillah, selain Allah itu apa? Kullu ma siwallah fahuwa makhlukun. Selain Allah itu adalah makhluk. Kullu ma siwallah fahuwa makhlukun. Segala sesuatu apa saja yang selain Allah adalah makhluk. Makhluk ini ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Makhluk yang bernyawa itu diantaranya manusia, malaikat, jin. Malaikat, jin, nah ini keluar dari wilayah makhluk riya ini, yang diriakan. Maka tadi secara sempit itu adalah mencari perhatian manusia. Makhluk yang bernyawa itu manusia, malaikat, jin. Bagaimana kalau mencari perhatian jin dengan ibadah? Tapi kayaknya ada nggak orang yang ibadah mencari perhatian jin supaya dipuji oleh jin? Saya belum dengar ya, belum dengar. Makanya saya kecualikan jin dan malaikat. Nah, yang menjadi bahasan kita nanti makhluk yang bernyawa yang bernama manusia, perhatian manusia. Kemudian makhluk yang tidak bernyawa ada di dunia dan juga ada di akhirat. Makhluk yang tidak bernyawa yang berada di dunia, harta, tahta, popularitas, itu makhluk. Kita ingin mendapatkan banyak pengikut, banyak followersnya, itu makhluk, tidak bernyawa. Kita ingin mendapatkan jabatan, itu makhluk, jabatan itu tidak bernyawa, tapi sifatnya duniawi. Kemudian yang sifatnya ukhrawi, surga, neraka. Kita ibadah karena takut masuk neraka. Neraka adalah makhluk.
Berarti kalau kita ibadah itu takut masuk neraka, berarti ibadah kita itu menghadap ke makhluk. Nah, nanti akan dipilah-pilah makhluk yang tidak bernyawa, yang bersifat duniawi dan bersifat ukhrawi, itu nanti wilayahnya al-arif billah, orang-orang yang sudah makomnya tinggi. Untuk wilayah kita hanya pada makhluk yang bernama manusia. Kita menginginkan perhatian manusia yang bersifat simpati, yang bersifat pujian dari manusia, yang bersifat penghormatan, dan yang bersifat dimuliakan. Jika itu yang kita cari dari manusia melalui ibadah, itu adalah wilayah riya. Jadi riya itu adalah mencari perhatian selain Allah bi amalin sholihin, dengan amal ibadah. Dari pengertian itu maka kita bisa mengambil paham tentang rukun riya dan syarat-syarat riya. Rukun riya itu ada 4. Rukun riya ada 4. 1 yang disebut mura'i. Mura'i itu orang yang berlaku riya. Mura'i itu orangnya. Syaratnya apa? Dewasa. Kalau anak kecil ibadah, ingin diberi upah oleh orang tuanya, enggak masalah, enggak merusak kepada ibadah yang dia lakukan, karena memang dia belum tertaklif. Mura'i. Mura'i itu orang yang berlaku riya, orangnya. Yang kedua, mura'abih. Mura'abih itu sesuatu yang diriakan. Sesuatu yang diriakan itu apa? Sesuatu yang ingin dilihat itu apa? Sesuatu yang ingin dinilai, sesuatu yang ingin dipandang oleh orang itu apa? Sesuatu yang dipandang itu syaratnya ibadah. Berarti kalau bukan ibadah, tidak termasuk kepada riya. Ada di dalam perkumpulan-perkumpulan, apakah itu arisan, lalu dia memakai perhiasan yang menyolok, baju dan lainnya, bahkan dia ingin dilihat dan ingin diperhatikan oleh orang sekelilingnya. Yang diriakannya apa? Pakaian, perhiasan. Sedangkan tadi syarat yang diriakan itu adalah ibadah. Nah, kalau yang diriakannya itu bukan ibadah, tetapi perhiasan, pakaian, ingin dilihat, dia pakai baju, pakai jam tangan, ingin dilihat orang, ingin ditonton orang, ingin diberi penilaian oleh orang. Jam tangannya juga Rolex mahal, pasti dia orang kaya. Ada keinginan dalam hati kita seperti itu, dan itu memang watak manusia. Itu riya yang tidak tercela, jaiz. Boleh-boleh aja, jaiz. Cuma nanti kalau geser sedikit kepada mengecilkan orang lain, maka akan membawa kepada kesombongan. Nah, itu nggak boleh lagi. Sombong itu kata kuncinya 2. 1, menganggap orang lain kecil. Gomtun nas, meremehkan orang lain, menyepelekan orang lain, atau menganggap orang lain itu kecil, hina. Orang yang punya anggapan, yang punya sikap seperti itu perilaku takabur atau sombong. Yang kedua, ciri daripada sombong itu adalah batrul haqqi, menolak kebenaran. Ada orang agak sedikit dewasa, kita masih baru kemarin kita nasihati, padahal nasihat yang kita sampaikan ini benar. Apa dia bilang?
Lu baru juga kemarin kencing juga masih bengkok, lu mau nasihatin gua. Nah, ini namanya orang sombong gitu. Dia menolak kebenaran, padahal apa yang disampaikan oleh anak tadi suatu kebenaran, tapi dia menolak dengan kebenaran yang disampaikan oleh anak-anak itu. Udah, lu tahu apa? Dua ciri-ciri orang sombong: menolak kebenaran dan menganggap orang lain kecil. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Awalnya tadi memakai pakaian itu ingin dilihat, ingin diperhatikan orang supaya dia itu orang dianggap orang kaya, itu barang jaiz. Barang jaiz, boleh-boleh aja, cuma kalau segitu-gitunya pakai pakaian bagus serba perhiasan yang ada, hanya pengen dilihat orang, dinilai bahwa dia itu orang kaya. Cuma segitu, itu barang jaiz. Riaknya secara bahasa, tetapi itu enggak masuk kepada riak yang tercela. Jaiz. Cuma kadang-kadang kalau dengan perhiasan tadi, begitu dia melihat orang-orang di sekelilingnya pakai pakaian yang ya ecek-ecek, paling boleh beli dari pasar malam, lalu kita merasa hebat. Kalau kita merasa hebat, merasa paling, itu namanya ujub, bukan sombong. Ujub namanya. Dia merasa berbuat sendiri, dia merasa paling hebat, itu ujub. Kemudian kalau dia menganggap yang lain itu kecil, itu sombong. Sehingga bisa kumpul antara ujub, sombong dalam diri seseorang. Awalnya jaiz, dia ingin memperlihatkan perhiasan supaya mendapatkan perhatian orang lain bahwa dia itu dianggap orang kaya. Kalau segitu-gitunya, secara bahasa itu namanya riya, tapi jaiz. Jaiz itu artinya boleh-boleh saja. Cuma kalau nanti dia timbul dengan pakaian yang hebat, orang lain itu tidak ada yang sama dengan dia pakaiannya, lalu timbul menganggap orang lain itu kecil, mulailah dia sombong. Masuk. Sombong itu termasuk minal kabair, dosa besar kalau menurut orang-orang ahli tasawuf. Balik lagi tadi, barang yang diriakannya itu syaratnya ibadah. Kalau barang yang diriakannya itu ibadah, sedekah, puasa, sholat, zikir, baca sholawat, itu kan ibadah. Itu yang diriakannya, yang ingin dilihat orang. Lalu dengan ibadah-ibadah itu dia menginginkan penilaian status dari orang bahwa dia ahli ibadah. Itu yang dimaksud dengan riya tercela dalam nazam ini. Wahzar riyaan, dan riya yang tercela itu akan menghapus pahala ibadah-ibadah yang dilakukan. Murai orangnya, mura'abihi barang yang diriakan. Jadi kita lihat nih, kalau orang itu pengen dilihat, sekarang yang pengen dilihatkan kepada orang itu apa? Ibadah, itu riya yang tercela. Sekarang yang ingin dilihat dipandang orang itu bukan ibadah. Kayak tadi memamerkan kekayaan, itu jaiz. Riya juga tapi jaiz. Nah, kalau dia tetap di situ aja, kalau bergeser kepada merasa diri paling hebat, dari jaiz menjadi haram. Karena masuk kepada ujub. Kalau dia dengan pakaian yang hebat, orang lain itu nggak ada yang sama pakaiannya, lalu dia menganggap orang lain itu kecil, itu takabur. Jadi takabur itu menolak kebenaran dan menganggap orang lain kecil, itu takabur. Kalau ujub, merasa diri paling hebat, merasa diri berjasa. Ada masjid sudah
5 tahun terbengkalai, lalu dia sumbang sampai selesai. Setahun 2 tahun dia nggak berbicara. Setelah 5 tahun kemudian dia bicara, itu masjid musola kalau nggak saya sumbang nggak akan selesai. Asa penghebatna, ada ujung. Kalau juga dengan dia nyumbang sampai selesai itu dia merasa orang sekitar itu laletik terbuka duit, cuma saya yang punya duit, timbul ada kesombongan. Nah, jadi kita tahu sekarang menempatkan ujub, sombong, ria. Kalau yang ingin dilihatnya itu sifatnya ibadah, nah itu ria yang akan menghapus pahala ibadah-ibadah itu. Yang ketiga, rukun yang ketiga, muro'a ilaihi. Muro'a ilaihi, yang diriakan kepadanya. Yang diriakannya misalkan sedekah. Terus ingin dilihat oleh siapa? Yang diriakan kepadanya itu manusia. Bagaimana kalau yang diriakannya itu bukan kepada manusia? Allah. Salat ingin dilihat, diperhatikan oleh Allah, itu masalah, memang kuduna gitu. Sebab kalau kita ibadah enggak merasa dilihat, enggak merasa dimuraqabah, enggak merasa dinilai oleh Allah, akan lengah kita. Lari kita akan mencari perhatian orang lain. Tetapi kalau yang diriakannya itu adalah Allah, kita sholat, kita sedekah, merasa ingin dilihat oleh Allah, berupaya untuk bisa dilihat oleh Allah, merasa itu riya yang dibolehkan, dan memang harus demikian. Kita merasa diperhatikan, merasa dilihat, merasa dinilai oleh Allah. Untuk orang pemula, watak manusia itu dia akan bekerja dengan baik, akan berbuat dengan bagus apabila ada yang lihat. Baik itu yang lihatnya orang maupun yang dia merasa dilihat oleh Allah. Kalau dia sudah tidak merasa ada yang melihat, dia akan berbuat semaunya. Yang penting melaksanakan kewajiban, dia nggak berpikir bagus atau tidak pekerjaannya itu. Kalau tidak ada yang lihat, itu watak manusia. Nah, kemudian yang keempat, mura'i li ajli. Mura'i li ajli itu tujuan riyaknya itu apa? Kalau tujuan riyaknya itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibolehkan, maka itu adalah riya tercela. Contoh, tujuan riya itu yang diharamkan. Orang tujuannya mau mencuri motor, masuklah dia ke Masjid Jami ketika dilaksanakan sholat Jumat, supaya dia itu tidak ketahuan bahwa dia itu akan mencuri, dia ikut sholat. Sholat itu untuk mengamankan diri supaya orang menilai dia bahwa dia orang-orang baik-baik. Padahal tujuan dari dia memperlihatkan sholat Jumat kepada orang itu mau mencuri motor. Jadi tujuan riyanya itu sesuatu yang diharamkan, mencuri motor. Itu dosa besar. Jadi ada 4 ya, mura'i orangnya, mur'abi barang yang diriakan, mura'a ilai kepada siapa diriakannya, kemudian mura'i li ajli, tujuan riyanya itu apa? Di masjid ada pengumuman siapa yang akan memberikan sedekah. Ada orang memberikan sedekah karena dilihat itu orang-orang yang punya duit, perlu dipancing. Lalu orang itu bilang, nih saya sedekah 10 juta, tolong umumkan. Dia memperlihatkan ibadah sedekahnya 10 juta itu kepada orang yang
yang kepadanya diriakan orang, barang yang diriakannya ibadah. Tujuan daripada riya itu apa? Supaya orang lain ikut juga. Nah, itu bagus. Tujuan riyanya itu supaya orang lain ikut bersedekah seperti dia. Tujuannya. In tubdus shadaqati fani'mahia. Kalau engkau menampakkan ibadah sedekah dengan tujuan supaya orang itu ikut bersedekah seperti dia walaupun enggak sama besarnya, itu bagus. Fani'mahia. Itu pun kalau yang diperlihatkannya itu ada potensi untuk mau ikut. Tetapi kalau kita memperlihatkan ibadah dengan tujuan supaya diikuti, sementara orang yang diperlihatkan oleh kita itu enggak punya potensi untuk mengikuti. Contoh, ini orang semua nih, maaf, miskin kabeh. Orang-orang miskin, orang-orang fakir. Bagaimana dia mau sedekah, buat makan juga susah. Ini di sekelilingnya itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lalu dia nyumbang 10 juta, diperlihatkan kepada orang-orang miskin dengan tujuan supaya orang ikut. Walaupun ditonjol-tonjol juga memang nggak punya, apa yang mau diikuti, orang nggak punya, itu nggak boleh juga. Melihat situasi. Tapi kalau dia memperlihatkan kepada orang yang orangnya itu punya potensi untuk mengikuti bersedekah, itu bagus. In tubdus shadaqati fani'mahia wa in tufuha wa tutuhal fuqara'a wa huwa khairul lakum. Murai, muru'abi, muru'a ilaihi, muru'i li ajli. Tujuan dia kepada siapa diriakan, barang yang diriakannya apa, lalu orangnya. Dan riya yang tadi wahdzar, berwaspadalah kamu riyaan kepada riya yang tadi memenuhi syarat dan rukunnya. Terutama yang perlu kita perhatikan itu barang yang diriakan. Kalau barang yang diriakan atau barang yang diperlihatkan kepada orang itu ibadah, itu yang dimaksudkan dengan wahzar riya'an muhbiton li ibadihi. Itu adalah riya yang tercela yang akan melebur pahala ibadah. Kemudian kenapa orang bisa riya? Riya itu bisa masuk kepada semua tingkatan, kepada orang awam, kepada orang akademisi, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada orang alim, kepada kiai pun juga bisa masuk dia. Kenapa riya itu bisa masuk? Ada dua hal. Kata di sini, wangzur ila nazoril alimi. Maksudnya ada dua hal yang menyebabkan riya itu masuk ke dalam kolbu seseorang. Satu, kosongnya hati dari kebesaran Allah. Fayadullu ala huluwi qalbil mura'i min azmatillah wa ijlalihi. Itu sebab pertama yang mendorong masuknya riya ke dalam hati seseorang, apabila hati seseorang ini kosong dari kebesaran-kebesaran Allah. Apa kebesaran-kebesaran Allah itu? Allah Maha melihat, Allah Maha memantau, Allah Maha mengetahui. Kalau dia bersedekah, dia sholat, dia baca Quran, kalau dalam hatinya itu dia nggak menganggap Allah itu melihat,
Kalau hatinya itu kosong dari sifat-sifat kebesaran Allah, bahwa dia nggak menganggap bahwa Allah itu mengawasi, bahwa Allah itu menilai, bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu melihat. Karena dia nggak merasa dilihat, nggak merasa diawasi, nggak merasa diketahui, nggak merasa didengar, akhirnya orang itu mencari perhatian manusia. Karena dia nggak merasa diperhatikan oleh Allah, karena dia kosong hatinya, tidak ada keimanan, tidak ada sifat-sifat kebesaran Allah, sehingga dia nggak merasa diawasi oleh Allah. Allah nggak dianggap tahu akan ibadah yang dia lakukan. Ini sebab yang pertama kenapa riya bisa masuk ke dalam qalbu seseorang. Maka kata di sini wangzur, pandanglah dengan pandangan batin ila nadril alimi, ila nadril alimi, kepada melihatnya al alim, zat yang maha melihat, supaya kita itu merasa dilihat. Apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, oh Allah tahu. Walaupun di tengah kegelapan malam, nggak usah pakai lampu terang, tapi dalam hati kita yakin bahwa Allah tahu apa yang kita lakukan. Walaupun dalam kesembunyian, Allah tahu. Karena kita merasa Allah tahu, merasa diawasi Allah, merasa Allah mendengar, merasa Allah itu melihat, kita nggak perlu mencari perhatian manusia, nggak perlu mencari perhatian selain Allah, karena hati kita itu terpenuhi, terisi dengan sifat-sifat kebesaran Allah, bahwa Allah itu mengawasi, bahwa Allah itu tahu, bahwa Allah itu melihat, dan seterusnya. Yang kedua, lemahnya iman. Lemahnya iman. Bukannya dia tidak merasa dan tidak tahu bahwa Allah itu maha melihat, maha mengawasi, maha tahu. Tahu bahwa Allah itu tahu, bahwa Allah itu cuma lemah. Keimanan terhadap keyakinan bahwa Allah itu tahu, cuma sekedar tahu, lemah. Sehingga dia masih membutuhkan mencari perhatian orang lain. Dua hal tadi itulah yang menyebabkan masuknya riya ke dalam kalbu. Pertama, kosongnya hati dari kebesaran-kebesaran Allah. Yang kedua, lemah iman. Jadi kesimpulan wahdar riya'an muhbitan li ibadihi ini menjelaskan tentang riya yang tercela, yang diriakannya itu ibadah. Riya terhadap ibadah yang diriakannya itu riya yang akan melebur, menghapuskan pahala ibadah. Yang kedua, wangzur ila nazuril alimi fatakmula, ini penyebab masuknya riya ke dalam kalbu kita. Oleh karena itu tanamkanlah keyakinan dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita itu bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu mengawasi, bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah tahu. Sehingga apa yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, kita nggak membutuhkan perhatian manusia, sudah cukup diketahui oleh Allah. La tudhiran wallahu a'lam bishawab.